Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar para bero-bero semua ya yang mendengar ini ya, mudah-mudahan selalu diberi rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki dan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian lama Bang Alel nggak pernah timbul ya, nggak pernah ngasih komen, nggak pernah ngasih bahas curhatan ya. Ya mungkin ya kemarin-kemarin ya Bang Alel ya punya beberapa kesibukan yang mungkin gak sempat untuk upload ya. Oke. Ya insya Allah kali ini Bang Alel akan membahas suatu curhatan yang sekian lama dinanti oleh bero kita yang satu ini ya. Bero kita ini berinisial CE ya. Berinisial CE, dia berasal dari kota Semarang. Wah, lumayan ya, dari Skadau ya. Itu bukan lumayan lagi, jauh malahan ini harus pakai pesawat ke sana. Harus ke Pontianak dulu baru ke Semarang ya. Tapi ya kita gimana bisa dekatnya ya, itu tadi lewat media sosial ya. Media sosial dia mulai masuk ke Facebooknya Bang Alel dan mulai curhat melewati Messenger ya. Oke ya, untuk CE mudah-mudahan kamu di sana selalu diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan dan diberi ya segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para bero-bero semua ya. Oke, kali ini Bang Alel akan bahas punya kamu ya CE ya. Ya sekian lama kamu, Bang Alel kok punya aku belum, Bang Alel punya aku belum ya. Sabar ya, sabar. Punya waktu, kita punya waktu. Insya Allah kalau masih diberi Allah kesempatan Bang Alel akan jawab. Begitu juga yang lain ya. Tapi untuk yang ya permasalahannya sedikit sama dengan yang pernah Bang Alel upload ya, Bang Alel tidak akan upload di sini ya. Bang Alel hanya cukup komen lewat Messenger dan untuk coba dengarkan yang sudah diupload itu aja ya. Bukan berarti punya kalian gak penting, punya kalian juga penting. Cuman apa gunanya jika Bang Alel membahas sesuatu yang sama ya. Jadi itu juga yang akan Bang Alel sampaikan ya. Ya mohon maaf jika Bang Alel kali ini agak sedikit ada gangguan, kurang sehat ya. Sekarang musimnya ya pancaroba ya, kurang jelas ya antara kemarau atau musim hujan ya. Jadi berubah-ubah cuacanya di Kalimantan Barat, sehingga khususnya Kabupaten Skadau ini sedang terserang flu batuk ya. Jadi Bang Alel juga dapat cobaan itu ya. Bang Alel anggap cobaan aja lah ya, karena gara-gara flu batuk ini Bang Alel nggak bisa upload. Gara-gara flu batuk ini ya Bang Alel ya terganggu kerjanya ya. Jadi tapi bukan berarti Bang Alel marah sama Allah Subhanahu wa taala, enggak. Itu kasih sayang Allah. Berarti Allah ya seperti Bang Alel pernah katakan, berarti Allah bilang, Bang Alel kamu istirahat dulu dari pekerjaan kamu. Ya berarti Allah sayang sama Bang Alel ya. Oke, gitu aja. Positive thinking, selalu positive thinking ya, karena Allah tidak mungkin tidak mungkin dia tidak mengasihi umatnya ya, tidak mungkin dia tidak mengasihi hambanya ya. Maaf, bukan umatnya. Kalau umatnya kita umat Nabi Muhammad ya. Ya, oke. Wow, jauh sekali Bang Alel melenceng ya. Oke, kembali kepada CE ya. Di sini para bero-bero semua ya, CE ini berasal dari Semarang tadi. Dia mempunyai sedikit masalah. Yaitu masalahnya tentang ya Bang Alel tidak akan ya, kali ini tidak, ini karena panjang sekali ya, ini kita udah mulai curhatannya. Jadi Bang Alel ceritakan aja. Jadi si CE ya, untuk si CE kamu ambil hikmahnya aja. Kamu ambil positifnya aja dari apa yang Bang Alel sampaikan kali ini ya. Kamu ambil yang bermanfaat ya. Kalau tidak ada yang bermanfaat, tinggalkan ya. Berarti karena Bang Alel juga manusia ya, punya kekurangan. Bang Alel juga punya masalah loh. Bukan berarti Bang Alel bisa mengatasi masalah orang ya Bang Alel gak punya masalah. Mungkin Bang Alel belum tentu bisa menyelesaikan masalah Bang Alel sendiri. Bang Alel juga perlu curhat ke yang lain. Betul apa enggak? Nah, itu dia maksudnya. Nah, tapi untuk CE, karena kamu udah curhatnya ke Bang Alel ya, Bang Alel jawab ya. Oke, jadi untuk para bero-bero semua, kembali kepada CE ya. CE ini adalah seorang ya perempuan yang masih ibaratnya kata kita ya, alhamdulillah dia sudah
memiliki keturunan ya, memiliki anak satu kemarin, tapi ya jadi ibu-ibu lah ibaratnya kan. Jadi lulus SMA langsung menikah dan jadi ibu-ibu, dan dia mungkin baru merasakan untuk menjadi ibu-ibu ya. Nah, dengan ini dia sedikit bingung dengan perubahan dari segi lingkungan, perubahan dari segi pergaulan. Nah, jadi dia bingung bertanya kepada Bang Alil, Bang Alil, kok sekarang aku berteman nggak kayak dulu ya? Ya pasti karena kamu udah bukan seseorang yang bebas lagi ya. Kamu sudah menjadi ibu-ibu, kamu sudah menjadi istri orang. Kamu harus patuh kepada suamimu dan kamu harus ya berbakti kepada suamimu, dan kamu tidak mungkin ya wah kayak dulu lagi ya jalan-jalan kemana pun sama teman-teman, apalagi kamu udah punya anak kan. Nah, sekarang yang dibingungkan si CE ini ialah dari segi pergaulan di daerahnya, di tempat tinggalnya. Nah, itu kan. Nah, yang dulunya ya orang-orang kiri dan kanan, wah betapa sibuknya ya, kalau itu ngumpul, ngobrol segala macam ini itu ya, malum lah, kalian paham lah perempuan ya, yang perempuan pasti paham perempuan, apalagi laki-laki pasti paham perempuan ya. Jadi dia juga sedikit heran, si CE ini sedikit heran kenapa kok dia seperti diasingkan. Nah, diasingkan gimana? Diasingkan ya ibaratnya seperti ya ibu-ibu ya kurang mau ngumpul lah sama dia ya, kurang respon lah kalau dia ajak ngomong, kurang apapun, semenjak dia udah mulai berubah dari segi agamais. Yang dulunya dia sebelum menikah ya dari segi agamanya ya agak kurang taat lah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang alhamdulillah si CE semenjak udah punya suami dia mulai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi si CE, kalau menurut pandangan Bang Alil di sini, pertama, kamu ambil positifnya seperti Bang Alil katakan tadi sebelumnya, yang Bang Alil bilang kenapa Bang Alil diberi cobaan oleh Allah sakit. Ternyata Bang Alil pikir-pikir rupanya Allah mungkin ya, dan itu pasti. Bang Alil berani bilang pasti, mungkin Allah udah punya sesuatu yang lain direncanakan untuk mengganti rezeki Bang Alil yang dia tahan selama sakit ya, karena dia ingin Bang Alil yang selama ini mungkin bekerja istirahat dulu lah 1 hari atau 2 hari gitu ya. Nah gitu, dan dia mungkin memberi pemahaman kepada istri Bang Alil, oh pahamilah suamiku begini, mungkin dia perlu istirahat. Nah, aku tidak akan paksakan dia kerja. Dan alhamdulillah Bang Alil dititipkan istri yang luar biasa memahami suaminya ya. Ya Bang Alil, di sini Bang Alil katakan tiada yang mampu menggantikan posisinya di hati Bang Alil. Wih, gila ya. Istri Bang Alil memang luar biasa ya. Alhamdulillah Bang Alil beruntung sekali punya istri seperti dia ya. Oke, wis kok jadi Bang Alil yang curhat. Nah, kembali ke CE ya, dari tadi kembali ke CE terus ya. Kembali ke CE. Jadi CE, kita ambil kalau menurut Bang Alil, seperti yang Bang Alil katakan tadi ya, kamu harus ambil positifnya dari kejadian ini, ambil hikmahnya. Mungkin kamu dititipkan suami seperti suamimu yang sekarang yang taat agama ya. Kamu harus bersyukur. Karena dengan kejadian ini kamu harus bisa memahami, berarti Allah tidak mengizinkan kamu. Maaf sebelumnya jangan salah paham dengan apa yang Bang Alil katakan. Sekali lagi, Bang Alil bukan ustadz ya. Ini bukan dari segi Bang Alil tidak paham hadis, Bang Alil tidak hafal Al-Quran ya. Ingat, tapi Bang Alil ini hanya ya memberikan penerangan ya, dan kalau kamu bisa terima, kalau kamu tidak bisa terima ya tinggalkan ya. Sekali lagi, itu Bang Alil, penjelasan Bang Alil pertama. Jadi jangan anggap Bang Alil ini ustadz sok pintar agama, enggak ya. Terserah kamu anggap itu. Yang jelas Bang Alil tidak mengatakan Bang Alil seorang yang ahli agama. Ingat ya, Bang Alil hanya insya Allah salah satu dari orang yang mencintai Allah. Oke. Nah, jadi begini, kembali ke CE. Sekali lagi kembali ke CE ya. Mungkin CE, Allah begitu saking sayangnya sama kamu, dia
menutup pandangan, menutup hati, menutup pemikiran dari orang-orang tadi, yang ibu-ibu tadi yang pertama jago gosip, jago ngumpul sedikit gini sedikit gitu ya. Wah, ada masalah sedikit langsung diomongin, masalah sedikit langsung diomongin. Kamu tidak diizinkan masuk ke level itu. Kamu tidak diizinkan masuk ke lingkungan itu. Nah, coba kamu pahami begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan kamu. Betul apa enggak? Coba kamu renungkan sebentar. Udah masuk? Nah, coba kamu pikirkan di situ. Begitu sayangnya Allah dengan kamu. Bukan berarti Allah, kok aku disempitkan dari segi pertemanan? Bukan disempitkan dari segi pertemanan. Kalau menurut Bang Alel itu kamu dilarang untuk mengikuti gerak-gerik mereka. Karena mungkin Allah juga membimbing kamu untuk ya dalam segi ini gimana ya? Ya ibaratnya menjaga nama baik suamimu lah yang taat agama tersebut. Nah, masuk akal apa enggak? Nah, itu kan begitu maksud Bang Alil. Jadi yang pertama itu. Nah, ya yang kedua, jangan pernah kamu anggap ini ujian. Anggap ini berkah. Bersyukurlah karena kamu termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu pernah bertanya kan dengan ini Bang Alil. Tapi Bang Alil dengan ini ya aku takutnya ya dikucilkan segala macam. Ya, memang dikucilkan, tapi ingat, kamu sendiri Bang Alil pernah bilang kan, apakah teman kamu yang dulu-dulunya yang di luarnya yang baik-baiknya melupakan kamu? Tidak. Allah sudah siapkan teman-teman yang baik untukmu. Betul apa enggak? Kamu ngerasain apa enggak? Ya toh? Nah, itu dia. Jadi sedikit pun kalau menurut Bang Alel, ini untuk yang ketiganya. Yang ketiga, kamu harus merasa tidak terjadi apa-apa di lingkungan kamu. Jangan pedulikan, anggap santai aja. Tapi ingat, yang dimaksudkan di situ, jika mereka menegur kamu, menyapa kamu, jika mereka mengajak ngobrol kamu, ikuti, sambut, ajak ngobrol. Tapi ingat, jangan ngobrol ya ibaratnya ya, kamu tahu nggak sih orang yang itu tadi gini, kamu tahu nggak? Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau cuman gimana kabarnya, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, baik. Nah, pokoknya ngobrol yang sewajarnya ya, insya Allah lah. Tapi kalau udah ini ngumpul-ngumpul, aduh, kalau udah ngumpul itu pasti dijamin tetap ada nama orang di situ ya. Sedangkan kita tahu ya, dengan menyebutkan nama orang yang kita omongkan aja, itu amalan kita udah pindah, dari transfer, kata ustadz ya. Ya, hadisnya surat berapa, ayat berapa Bang Alil tidak tahu ya. Bang Alil angkat tangan. Itu Bang Alil juga cuman pernah dengar dari ustadz ya. Ya mudah-mudahan Bang Alil tidak salah sebut ya. Ya ini memang ada, dan hadisnya insyaallah kamu bisa cari sendiri. Ya, oke. Nah, jadi untuk si CE itu tadi yang paling penting di sini yang kamu kerjakan, anggap tidak terjadi apa-apa. Tapi nanti rezekiku gimana Bang Alil? Allah yang urus. Ya, kamu punya suami, Allah yang urus. Ya, ingat. Loh, bukan berarti rezeki cuma dari suami loh Bang Alil. Iya memang, karena perempuan juga mendatangkan rezeki. Kamu bisa kok ya bisnis online kek, apa kek, buka warung kek, gitu loh. Nah, selama ini ya kalau Bang Alil ceritakan ya kehidupan Bang Alil sama istri Bang Alil itu 50% 50%. Ya, Bang Alil juga salut dengan istri Bang Alil, begitu dia mengurus anak, begitu juga dia menjalankan pekerjaan bisnisnya, online-nya. Nah, di situ. Dan ingat untuk para suami semua, jika pekerjaan si istri masih wajar dan masih bisa kita kontrol, jangan pernah dilarang. Ingat ya, biarkan dia berkarya. Mungkin kejadiannya juga sama kayak si CE ini. Dia akan menjadi ngerasa kesepian. Ya anggap itu menjadi kesibukan dia, biar dia lebih baik dia berbisnis daripada dia ngobrol sama si A, si B, si C, ngegosip. Betul apa enggak? Nah, itu saran Bang Alil untuk para suami-suami begitu juga si CE. Bikin kesibukan kamu CE. Kalau kamu sudah merasa kamu ringan mengurus anak, kalau anakmu sudah mulai besar,
Paham gak, Ce? Nah, jadi begitu. Kalau menurut Bang Alil sesimpel itu aja. Kamu jangan tinggalkan, kamu tinggalkan kebiasaan itu ya. Bukan jangan tinggalkan mereka ya. Kamu tinggalkan kebiasaan itu. Anggap aja santai. Pas kamu ngelihat tuh mereka ngobrol-ngobrol, ngelihatnya ke kamu, anggap aja wah, berarti alhamdulillah aku mungkin lebih baik dari mereka. Mereka ngegosipin aku, ya terima hikmahnya. Hikmahnya apa? Amalan mereka ditransfer ke kamu. Betul apa enggak? Nah itu aja. Sebahagia itu aja hidup diomongin orang. Betul apa enggak? Nah berarti mereka ada sesuatu yang iri kepada kita ya. Jadi enjoy aja ya, CE ya. Oke, CE udah mulai paham? Nah begitu juga untuk para bero-bero semua ya. Jadi jika kamu diomongin orang, jika kamu digosipin orang, enjoy aja ya. Santai aja, tetap jalan lurus. Ingat, omongan itu paling besar itu fitnah ya. Paling besar itu fitnah dan dampaknya luar biasa untuk pada pelakunya. Allah udah jamin itu. Bang Alil yakin Allah udah jamin. Kamu baca sendiri, cari sendiri di Al-Quran ya. Jadi jangan pernah takut. Bahkan ada loh ya orang yang dulunya difitnah. Bang Alil tidak akan sebutkan namanya. Orang yang pernah curhat dengan Bang Alil difitnah ya, dia difitnah sedemikian rupa, bahkan sampai dia diusir dari kampungnya. Diusir enggak, tapi diusir secara halus ya, ibaratnya seolah-olah orang-orang itu tidak menerima dia di situ sampai dia lari. Tapi ada juga yang bertahan ya, ada yang bertahan di situ sampai orangnya dia menyaksikan sendiri balasan Allah kepada orang tersebut yang memfitnahnya. Nah, kalau mereka bisa bertahan, kenapa kita enggak? Betul enggak, CE? Nah, itu aja ya. Jadi untuk CE sesimpel itu aja ya. Saran Bang Alil ya cuma itu ya. Jadi kalau kamu ingin lebih kalau saran Bang Alil ini kurang masuk di otakmu, kurang masuk akal di otakmu dan kurang bisa kamu terima, Bang Alil persilahkan kamu untuk cari orang yang lebih paham ya. Untuk cari orang yang mungkin lebih ilmunya lebih tinggi lah ya. Bukan ilmunya lebih tinggi seolah-olah kanuragan pula ya. Itu pokoknya pengetahuannya lebih luas lah soal ini ya. Ya, jadi karena Bang Alil pengetahuannya terbatas, jadi hanya itu. Ya, karena Bang Alil membantu teman, bukan membantu pasien. Ingat ya. Oke. Nah, jadi untuk CE dan untuk para bero-bero semua, bahasan kita untuk kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya, jika ada yang baik, kamu ambil. Ya, jika ada yang kurang kamu tinggalkan, karena semua kebaikan itu datang daripada Allah dan semua keburukan datang dari Bang Alil sendiri ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf Bang Alil. Mohon untuk kamu tidak berpikir yang macam-macam, dan untuk yang masih setia dengan Bang Alil terima kasih atas dukungannya atas channel Bang Alil. Ya, jadi untuk ini kamu semua ya, jika setuju dengan Bang Alil ya mohon kirim like, komen, dan subscribe-nya ya, pasti Bang Alil terima ya. Mudah-mudahan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuluh-puluh kali lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kali ini sampai di sini dulu Bang Alil. Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata Bang Alil yang salah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.